Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan percintaan, perselingkuhan dan juga asmara. Perselingkuhan adalah merupakan hal yang paling tidak diinginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Lalu bagaimana kalau kita bicara tingkat perselingkuhan antara pria dan wanita? Sebetulnya kalau kita mau telusuri ada sedikit banyak keseimbangan. Artinya perselingkuhan itu tidak mungkin tidak berpasang-pasangan. Jadi kalau ada yang tanya mengatakan kalau ciri pria selingkuh bagaimana, ciri wanita selingkuh, sebetulnya mungkin tandanya sama. Perbedaannya adalah kita lebih cenderung ke bagaimana mengontrol perselingkuhan yang terjadi di rumah tangga dari sisi wanitanya, ya. Kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 tanda atau ciri wanita yang mudah melakukan perselingkuhan walaupun dia tahu bahwa dia sudah memiliki pasangan. Namun gak ada salahnya sebelum kita lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentunya bersama Kang Kumis, ya. Channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga. Nah, tentunya di sini kita harus pelajari sebetulnya apa sih yang melatar belakangi, apa sih yang menjadi penyebab seseorang menjadi melakukan perselingkuhan. Karena saya yakin di awal pernikahan Anda berdua sudah membentuk komitmen yang tentunya sudah disepakati dan dianggap itu adalah merupakan janji yang sangat kuat yang tidak mungkin dilanggar oleh masing-masing pihak. Namun kadang banyak masalah yang timbul setelah kita betul-betul sudah terikat dengan tali pernikahan yang dianggap sakral sebelumnya. Nah, lalu tanpa sadar kita sudah menodai atau kesucian sebuah pernikahan itu karena memang berkembangnya zaman, juga banyak pengaruh-pengaruh yang hadir di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, lalu mungkin yang pertama adalah banyaknya permasalahan yang tidak mampu Anda selesaikan berdua di tengah kehidupan rumah tangga. Ini menjadi penyebab awal seorang wanita ataupun pria menjadi berselingkuh. Kadang juga berawal dari hal-hal yang terlihat sepele. Namun karena tidak diselesaikan maka permasalahan tersebut akan menjadi besar dari hari ke hari. Bahkan bisa juga merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa saya selingkuh karena saya tidak puas dengan pasangan saya. Nah, di sini kita harus menggali terutama kepuasan di sini adalah banyak hal, ya. Yang dimaksud di sini adalah secara langsung atau tidak mungkin mengatakan adalah tingkat kepuasan saat melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini harus ada konteks yang baik antara Anda dengan pasangan Anda. Artinya sebelum Anda melakukan itu, nggak ada salahnya Anda bicarakan dulu mengenai cara, ya. Cara dan hal-hal lain yang dapat mendukung kemesraan serta kehangatan serta kebahagiaan di dalam Anda melakukan hubungan suami istri. Jadi jangan sampai setelah Anda melakukan hubungan suami istri itu berakhir tidak merasa bahagia. Karena ini adalah bisa menjadi ujung ketidakpuasan pasangan. Ini perlu Anda perhatikan. Berikutnya, ya, yang berikutnya adalah timbulnya suami cuek, ya. Artinya suami tidak lagi memberikan perhatian yang khusus kepada pasangan atau sebaliknya, ya. Ini bisa saja terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita karena mungkin dengan alasan kesibukan dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu faktor orang menjadi kurang perhatian terhadap pasangan. Mungkin juga karena dia sudah memiliki anak misalnya, biasanya perhatian di sini menjadi terbagi, ya, tidak mutlak tersalurkan kepada pasangan kita. Nah, di sini ketika hal ini terjadi, coba Anda introspeksi dan saling memahami apa sebetulnya kesalahan saya. Apa sebetulnya yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu semua. Tentunya di sini dibutuhkan komunikasi yang terus-menerus antara Anda dengan pasangan Anda. Jadi keuntungan pertama itu adalah dapat menyelesaikan masalah secara cepat, ya. Dipastikan keluarga Anda akan kembali harmonis. Kemudian yang berikutnya mungkin setelah pernikahan itu terjadi, secara tidak langsung lama-lama Anda merasa bahwa Anda menikah dengan orang yang kurang pas menurut Anda, ya. Jadi makanya sebelum pernikahan tolong dipertimbangkan matang-matang, ya. Tolong dipertimbangkan secara
ke depan, karena memang pernikahan mungkin bisa selesai dalam tempo beberapa jam. Tapi memelihara pernikahan ini adalah bukan hal yang mudah. Makanya tidak ada salahnya Anda melakukan pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang jauh ke depan agar pernikahan Anda tidak menemukan rasa penyesalan yang justru berujung tidak merasa bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah menurutnya karena merasakan hal seperti yang tadi saya sebutkan, dia berusaha mencari yang lebih baik menurutnya. Padahal bagaimanapun yang lebih baik itu bisa dicari kalau kedua belah pihak timbul rasa pengertian yang dalam. Artinya mencari yang lebih baik itu sebetulnya gampang susah. Sebetulnya nikmati saja apa yang sudah ada, lalu timbulkan rasa saling pengertian antara Anda dengan pasangan Anda. Insya Allah itu akan menemukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda, ya. Lalu kemudian apa sih alasan berikutnya sehingga seorang tersebut merasa dirinya menjadi labil atau gampang melakukan perselingkuhan? Yaitu kemudian dimungkinkan di sini adalah terjadinya noda ya dalam pernikahan. Artinya noda dalam pernikahan di sini yang saya maksud adalah Anda atau siapapun atau pasangan Anda mungkin sudah pernah menodai kesetiaan yang diberikan oleh pasangan, sehingga mungkin pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda dengan perjuangan wujud kesetiaan yang Anda berikan kepada pasangan Anda. Ini tidak menutup kemungkinan menjadi celah bagian daripada perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Maka dari itu jangan lupa ya, lakukan secara terus-menerus, secara kontinu introspeksi diri antara Anda dengan pasangan Anda. Jadi merasa dirinya bersalah itu jauh lebih baik, karena ketika sudah merasa dirinya benar itu sangat sulit untuk dibenarkan, karena di situ ego daripada seseorang sudah mulai tampil menguasai dirinya. Ya, ketika ego itu sudah menguasai dirinya, maka sulit untuk menerima kenyataan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin di saat kehidupan rumah tangga Anda kurang merasa bahagia, banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin Anda rasakan, kemudian datanglah orang ketiga yang mulai menggoda Anda. Jadi mungkin dengan namanya godaan tentunya adalah dengan penawaran-penawaran yang lebih dari yang sekarang sedang Anda nikmati. Nah, ketika Anda betul-betul tidak mampu menahan godaan, maka tidak menutup kemungkinan Anda juga akan tergelincir ke dunia perselingkuhan. Nah, maka dari itu sikapilah, nikmati apa yang ada pada diri Anda sekarang, ya. Selesaikan setiap permasalahan-permasalahan. Jangan pernah menganggap permasalahan itu kecil dalam hidup Anda, karena sekecil apapun kalau dibiarkan masalah akan membengkak menjadi besar, ya. Jadi jangan sepelekan masalah dalam hidup Anda, karena kalau kita tidak bisa menyikapi, sebetulnya masalah itu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir ya, ini yang terakhir, orang menganggap selingkuh itu hanya bagian dari iseng, ya, iseng-iseng yang berkelanjutan, iseng-iseng yang justru di balik iseng itu Anda mungkin merasa bahwa dengan cara itu Anda mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang mungkin sedikit keliru, ya. Karena pada dasarnya perselingkuhan atau iseng yang tidak Anda sadari, ketika nanti Anda sadar, Anda juga akan menyadari bahwa perbuatan Anda itu salah. Karena kebahagiaan dalam perselingkuhan adalah kebahagiaan yang diselimuti rasa takut, ya. Di balik rasa kebahagiaan mungkin kepuasan bisa Anda dapat, apapun bisa Anda inginkan. Anda bisa minta kepada perselingkuhan Anda atau siapapun itu, tak. Namun ketika nanti perasaan itu sudah hilang, ada saatnya nanti Anda ingin kembali ke pasangannya. Nah, di saat itulah nanti Anda akan timbul penyesalan. Jadi pesan saya, yuk kita jaga rumah tangga kita. Mampu tidak mampu kita harus pandai menyikapi, karena sebetulnya tidak ada hal yang sulit kalau semuanya bisa selalu kita diskusikan dengan pasangan kita. Saya yakin Anda mampu mendiskusikan permasalahan Anda setiap Anda mengalami permasalahan di tengah rumah tangga Anda. Ya, saya yakin Anda bisa. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.